Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa di mata pelajaran proyek IPAS. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Subbab dari materi bab 1 ini adalah 1. Ekosistem, 2. Lingkungan hidup, 3. Pola interaksi antar ekosistem. 1. Ekosistem. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami tentang makhluk hidup, 2. Memahami ciri-ciri makhluk hidup, 3. Memahami pengertian ekosistem, 4. Memahami tingkatan organisme dalam ekosistem, kelima, memahami komponen ekosistem, dan keenam, memahami macam-macam ekosistem. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Adapun ciri-ciri makhluk hidup: 1. Bernapas, 2. Memerlukan makanan, 3. Bergerak, 4. Peka terhadap rangsangan, 5. Tumbuh dan berkembang dan beradaptasi, 6. Mengeluarkan zat sisa. Ekosistem. Perhatikan gambar di atas. Ekosistem berasal dari kata eikos, artinya rumah, dan sistem artinya hubungan timbal balik. Jadi, yang dimaksud dengan ekosistem adalah hubungan timbal balik dalam suatu tempat. Ekosistem terjadi suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari timbal balik makhluk hidup dan lingkungannya. Setiap ekosistem memiliki fungsi dan peran sendiri-sendiri. Selama masing-masing dapat berfungsi, maka keteraturan dalam ekosistem akan terjaga dan akan terjadi keseimbangan. Keseimbangan dalam ekosistem bersifat dinamis, artinya bisa berubah, tidak statis, dapat berubah-ubah baik secara alami ataupun buatan. Perbedaan ekosistem. Di sini ada beberapa ekosistem, diantaranya ekosistem rawa, ekosistem sungai, ekosistem akuarium. Ekosistem rawa berbeda dengan ekosistem sungai, berbeda dengan ekosistem akuarium yang dibuat manusia. Tetapi masing-masing memiliki keseimbangan sendiri-sendiri. Namun demikian, dalam ekosistem alami bersifat homeostatis, yang berarti sistem yang ada di dalam ekosistem tersebut mampu menahan terjadinya perubahan yang drastis. Walaupun demikian, kesetimbangan baru yang terbentuk kualitasnya tidak sama dengan sebelumnya. Satuan tingkatan ekosistem. Individu. Individu adalah organisme tunggal. Misalnya di sini ada seekor hewan, ya, manusia, dan sebatang pohon. Itu adalah individu. Kemudian ada yang disebut dengan populasi. Populasi ini terdiri dari lebih dari satu
orang atau seekor hewan. Jadi populasi adalah sekumpulan individu di suatu daerah yang sejenis dengan waktu tertentu. Misalnya di sebuah danau ada sekelompok ikan nila sedang mencari makan, kemudian ada populasi jati di hutan jati. Yang ketiga, itu ada yang disebut dengan komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di dalam kolam ikan air tawar, ikan nila, ada sekumpulan teratai, sekumpulan gangang hijau, dan juga sekumpulan katak. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komunitas air tawar dengan air, udara, tanah, dan matahari. Bioma, area tanah diklasifikasikan berdasarkan iklim, serta tumbuhan dan hewan yang membuat rumahnya. Misalnya bioma gurun, bioma padang pasir, bioma tundra, dan lain-lain. Biosfer, semua ekosistem yang ada di bumi beserta atmosfer yang melingkupinya, yang saling berinteraksi membentuk biosfer. Komponen penyusun ekosistem, ada komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen kimia ataupun fisika yang mempengaruhi terhadap makhluk hidup. Komponen abiotik ada matahari, tanah, air, dan udara. Sementara komponen biotik adalah makhluk hidup, contohnya pohon. Komponen biotik terdiri dari produsen, mampu menghasilkan, mensintesis makanan, bahan organik dari bahan anorganik. Contoh tumbuhan hijau. Konsumen, kelompok yang tidak mampu mensintesis makanan sendiri, hanya mengkonsumsi makanan yang sudah jadi, contohnya hewan dan manusia. Pengurai atau dekomposer, kelompok organisme heterotrof yang mampu menguraikan organisme lain yang telah mati. Bahan organik menjadi bahan-bahan lain yang lebih sederhana atau anorganik untuk dikembalikan ke alam. Di sini ada tumbuhan yang bertindak sebagai produsen. Ada kelabang yang bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Ada katak yang bertindak sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ada ular yang bertindak sebagai konsumen tingkat 3. Dan ada elang yang bertindak sebagai konsumen tingkat 4. Serta ada jamur dan bakteri yang bertindak sebagai dekomposer. Inilah yang disebut dengan rantai makanan. Komponen abiotik meliputi autotrofik, yaitu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri, misalnya hijau daun atau pohon-pohonan. B. Heterotropik, makhluk yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, misalnya hewan dan manusia. Komponen abiotik terdiri dari tanah, air, suhu, dan udara, serta sinar matahari. Macam-macam ekosistem. Ekosistem darat terdiri dari bioma hutan hujan lebat, bioma savana, bioma tundra, bioma taiga, bioma gurun, bioma hutan gugur. Sementara ekosistem perairan itu dibagi dua. Ada ekosistem air tawar
yang terdiri dari danau, sungai, lahan basah. Kemudian ada ekosistem air laut. Ekosistem buatan terdiri dari sawah, waduk, kebun karet, kebun jati, dan lain-lain. Baiklah, materi bab 1 ekosistem dicukupkan sampai di sini. Tetapi sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan kalian kerjakan latihannya. Nah, perhatikan di sini ada gambar ekosistem. Coba kalian jelaskan kembali. Gambar kedua, ada satuan tingkatan ekosistem. Dan yang ketiga, ada rantai makanan. Jelaskan makna ketiga gambar di atas. Baiklah, apabila masih ada yang kurang paham, silahkan kalian scroll kembali, silahkan dibuka-buka kembali, dibaca kembali, dan bisa ditanyakan langsung ke Ibu kalau masih ada yang kurang dipahami atau dimengerti. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.